Namaku Arman. Cerita ini terjadi sekitar 20 tahun lalu, ketika aku masih berusia 11 tahun dan tinggal bersama kakek nenekku di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Di sana, adat dan kepercayaan lama masih sangat kuat. Salah satunya, tutup pintu saat maghrib tiba. Menurut nenekku, waktu maghrib adalah saat antara dunia manusia dan dunia makhluk lain bersilangan. Kalau pintu rumah masih terbuka saat itu, katanya, kita mengundang mereka yang tak terlihat untuk masuk. Tentu saja waktu itu aku hanya menganggapnya itu sebuah mitos kuno. Sampai akhirnya, aku tahu dengan cara yang mengerikan. Sore itu, suasana agak aneh. Langit mendung, awan tebal berwarna abu keunguan menggantung berat di atas desa. Angin bertiup pelan, dingin, membawa bau tanah basah dan aroma hutan yang kuat. Aku bermain layang-layang di halaman sampai tak sadar waktu hampir maghrib. Dari kejauhan terdengar suara azan pertama kali memecah kesunyian. "Nak, tutup pintunya. Ayo masuk," teriak nenek dari dapur. Aku masuk terburu-buru meletakkan layang-layang di dekat pintu, tapi aku lupa menutup pintunya. Sambil makan malam, kami bertiga duduk menghadap ke ruang tamu. Aku tidak memperhatikan apa-apa, tapi kakek terus-menerus melirik ke arah pintu terbuka itu. Wajahnya semakin lama semakin tegang. "Nek," bisiknya, "ada yang lewat." Aku menoleh. Dari pintu yang terbuka itu, samar-samar kulihat bayangan berjalan melewati halaman. Bukan manusia. Gerakannya terlalu lambat, terlalu berombak, seperti asap kental melayang. Tubuhku mendadak dingin. Nenek bergegas berdiri, berlari ke pintu, dan menghempaskannya keras hingga berbunyi gubrak. Dia membacakan doa-doa sambil menggenggam segenggam garam di tangannya, melemparkannya ke ambang pintu. Suasana malam itu menjadi sangat berat. Napas kami terasa sesak. Kupikir setelah itu semuanya selesai, tapi ternyata apa yang sudah masuk tidak semudah itu keluar. Malam itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari ruang tamu. Langkah kaki, suara kursi kayu yang diseret, bisikan-bisikan aneh seperti orang berbicara tapi tak jelas. Aku bersembunyi di balik selimut. Berdoa dalam hati. Sekitar tengah malam aku terbangun karena mendengar suara ketukan tok-tok. Ketukan pelan di pintu kamarku. Aku memandang ke arah pintu. Bayangan seseorang tampak di balik cahaya redup. Tapi anehnya, kaki bayangan itu tidak menyentuh lantai. Aku berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Bayangan itu berdiri di sana lama sekali. Aku menutup mata rapat-rapat, membaca doa apa saja yang kuingat. Ketika ku buka mata lagi, bayangan itu sudah hilang. Pagi harinya, rumah terasa muram. Kakek dan nenek tampak lelah, seolah mereka juga tidak tidur semalaman. Kakek kemudian memanggil seorang tetua desa, Pak Surip, untuk membersihkan rumah. Pak Surip datang dengan membawa dupa, air bunga, dan semangkuk tanah dari pemakaman. Saat ritual dimulai, asap dupa memenuhi rumah. Pak Surip berhenti di depan pintu ruang tamu. Tempat pintu itu terbuka semalam. Dengan suara berat dia berkata, "Ada sesuatu yang masuk semalam. Dia bukan sekadar roh, dia penunggu luar yang mencari tempat baru untuk berdiam." Aku menggigil. Pak Surip menaburkan garam dan tanah kuburan di rumah sambil membaca doa-doa. Ketika dia menyelesaikan ritual, tiba-tiba angin besar menerjang masuk. Meski semua jendela dan pintu tertutup, asap dupa berputar kencang membentuk pusaran lalu blar. Hilang begitu saja. Pak Surip berkata, "Sudah pergi, tapi ingat, lain kali, jangan pernah membiarkan pintu terbuka pada waktu maghrib." Sejak kejadian itu, keluargaku menjadi sangat disiplin. Begitu terdengar azan maghrib, pintu dan jendela langsung ditutup dan dikunci. Tidak ada satupun yang dibiarkan terbuka. Aku sendiri, bahkan setelah dewasa dan pindah ke kota, masih membawa kebiasaan itu karena aku tahu pintu yang terbuka saat maghrib bukan hanya mengundang manusia,